Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Inteligensia dan Kesiapan Motorik. Seterusnya nama-nama kelompok kami adalah Wafik Aziza sebagai moderator, Arman Vigo, Muhammad Raja Asratullah Putra Mulyawan, dan Dini Valentin Novarita. Materi pertama akan dibacakan oleh Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan pengertian inteligensia. Pada hasil belajar atau prestasi siswa adalah hasil belajar atau realisasi kemampuan potensial yang dicapai oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Seseorang tidak dapat mendapatkan suatu prestasi akademik atau hasil belajar yang baik begitu saja, tanpa adanya usaha dan hal yang mendorong untuk dapat melakukan sesuatu, sehingga akan mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan. Sekian, kembali ke moderator. Baik, kepada Dini Valentin. Seterusnya akan dibacakan oleh Muhammad Raja. Kepada Muhammad Raja dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu hal yang mempengaruhi proses pembelajaran motorik. Yang pertama yaitu faktor individu, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor dan fasilitas, serta faktor pengajar. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Raja. Seterusnya akan disampaikan kepada Vigo. Kepada Vigo dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebaiknya saya akan membacakan tentang kesiapan aspek fisik. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan, the golden years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa PK pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara individual, masa PK adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan korektif, motorik, bahasa, sosio, emosional, agama, dan moral. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Vigo, next Vigo. Selanjutnya itu aspek perkembangan kognitif, tahapan perkembangan kognitif sesuai dengan teori Piaget. Dua, aspek perkembangan fisik, perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf dan otot terkoordinasi. Harlock 1998. Keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik anak usia 4-5 tahun lebih banyak berkembang pada motorik kasar. Setelah usia 5-7 tahun baru terjadi perkembangan motorik halus. Yang tiga, aspek perkembangan bahasa R.N. Westlake, Morrow 1993. Membaca dan menulis merupakan bagian dari belajar bahasa. Untuk bisa membaca dan menulis, anak perlu mengenal beberapa kata dan beranjak memahami kalimat. Dengan membaca, anak juga semakin banyak menambah kosakata. Yang keempat, aspek perkembangan sosio-emosional masa TK. Masa TK merupakan masa kanak-kanak. Awal pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal seperti yang diungkap oleh Harlock, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru, dan perilaku kelekatan. Terima kasih kepada Vigo. Seterusnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulannya adalah siswa yang memiliki kemampuan inteligensi tinggi cenderung lebih cepat memahami dan menguasai konsep-konsep pembelajaran jika dibandingkan dengan siswa yang rendah kemampuan inteligensinya. Dalam
kesiapan aspek fisik motorik. Ada beberapa aspek di sini saya ambil. Aspek perkembangan fisik, perkembangan motorik merupakan perkembangan pengadilan gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf atau urat saraf. Baiklah, itu presentasi kami dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.